Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jannah, wa tahiyatan bi assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi jala syahrul ramadana syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, the King of the King, the love in this world, and the creator of everything in this universe. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tidak bertepi. Nikmat Allah yang akbar, tak pernah tertukar. Nikmat Allah yang maha agung, tak dapat kuhitung dengan mataku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan beradanya kita di bulan suci Ramadan ini, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Dari surah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Dan manakala kita telah diberikan kesempatan, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam banyak kesempatan, kita sering mendengar bahwasanya seseorang yang berpuasa tidaklah hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja, tetapi juga menahan diri oleh perbuatan dosa yang dapat membuat pahala puasa menjadi sirna. Percuma seharian penuh menahan lapar dan dahaga jika nafsu dibiarkan terlepas kendali untuk menuruti kemauan. Secara syariat, memang orang yang berpuasa telah dikatakan sah puasanya apabila melaksanakan 2 rukun, yaitu berniat di malam hari dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Tetapi puasa yang baik bukanlah puasa yang kita lakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban beribadah saja, tetapi bagaimana puasa yang kita jalani selama sebulan ini mampu untuk mendewasakan rohani kita. Laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal ats. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa terdapat 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama berdusta, yang kedua bergibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Yang pertama berdusta. Berdusta, berbohong, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Orang yang berdusta secara perlakuan dapat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dusta merupakan induk dari banyak maksiat lain. Dan apabila orang telah berdusta, maka dia akan terus melakukan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Yang kedua, bergibah. Walaupun gibah bukanlah sesuatu yang berbohong, tetapi menjelaskan atau menceritakan keburukan orang lain sama saja dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga adalah adu domba atau fitnah. Akar dari adu domba dan fitnah ini adalah rasa kebencian. Jangankan pahala berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang mengadu domba balasan neraka di akhirat kelak. Yang keempat, bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tetapi berbohong, apalagi mengatasnamakan Allah pada awal sumpahnya. Ini termasuk ke dalam 3 dosa paling besar. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Orang yang mengumbar syahwatnya saat berpuasa, maka pahala puasanya akan sirna sehingga yang tersisa hanya rasa lapar dan dahaganya saja.
Sumber utama dari syahwat adalah pandangan mata. Apabila seseorang tidak menjaga pandangannya dari lawan jenis yang bukan mahramnya, maka itu artinya ia telah menodai ibadah puasanya. Maka waspadalah bagi umat muslim yang tidak menjaga pandangannya. Hadirin rahimakumullah. Selain 5 poin tadi, terdapat satu lagi hal penting yang wajib kita jaga selama bulan suci Ramadan ini, yaitu menjaga pergaulan. Zaman sekarang, fitnah pergaulan sangatlah kejam. Tidak yang hanya berada di luar, tetapi juga yang berada di dalam genggaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguh itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Mari kita perhatikan bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan berzina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan mendekati zina. Itu artinya perbuatan dosa besar tidaklah melalui perbuatan besar. Bisa saja perbuatan yang kita lakukan hanyalah perbuatan yang sering dianggap sepele, seperti chat yang terlalu intens, berteman secara berlebihan, ataupun berduaan tanpa penjagaan. Na'udzubillah min zalik. Hal-hal ini dapat mengikis pahala puasa kita sedikit demi sedikit. Lantas bagaimana dengan puasa? Apabila kita merasakan puasa kita berat, mungkin yang berat bukanlah puasanya, tetapi karena cinta kita belumlah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, adapun orang-orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita melupakan bahwasanya berpuasa itu sebenarnya adalah hal yang berat. Tetapi apabila kita melaksanakannya karena cinta kepada Allah, insya Allah puasa yang kita jalani akan terasa ringan. Karena apa yang kita jalani karena kita cinta, maka hal yang berat akan menjadi ringan. Bayangkan, jika kita menyukai seseorang dan kita disuruh untuk menunggu selama berjam-jam, kita tidak akan merasakan kesulitan dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena kita cinta. Kita meninggalkan minum padahal kita haus, dan kita meninggalkan sesuatu yang kita suka karena Allah melarangnya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan karena cinta, maka yang berat akan menjadi ringan. And if you truly love something, you don't feel tired doing it. Sekian yang dapat saya sampaikan. If there is something good in my words, it's come from Allah. But if there is something wrong, it's come from me. Pancang lumer banyak yang tawar. Taufik Ramli marah karena tidak balik modal. Terima kasih sudah sabar mendengar. Semoga pahala puasa tidaklah batal. Akhirul kalam, unzur maqalah, wala tanzur mangqalah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.